Dikti ini kan banyak ya artinya tawaran ke Ya, pendidik ke perguruan tinggi ya. Ini aja ada 3 proposal yang ditawarkan sepertinya ya. Nah, mungkin cerita dulu. Jadi rekognisi itu apa ya? Misalkan pembelajaran implementasinya apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dokter NH di NH Podcast, bincang singkat bermanfaat. Ya, alhamdulillah sore hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Iya, para pakar-pakar teknologi pendidikan, para pakar daring. Ya, jadi selama 2 tahun kemarin ya, pandemik ya, insya Allah dengan pandemik banyak hikmahnya ya. Dan diantaranya salah satunya di perguruan tinggi di Indonesia ada namanya SPADA, ya, sistem pembelajaran daring. Nah, salah satunya, salah duanya ini yang datang ke sini, yang membantu ya perdaringan di Indonesia. Nah, gitu ya. Nah, kedatangan tamu hari ini Om Anggoro ya sama Om Hartoto. Iya. Apa kabar ini Om Anggoro sama Om Toto ya? Alhamdulillah. Sama Adik Tata. Ata. Iya, Ata. Ya, Ata Halilintar. Iya. Apa kabar nih Om Anggoro? Alhamdulillah. Iya. Kesibukannya apa ini sekarang? Biasalah jalan-jalan kita silaturahim. Iya. Pengen tahu ini studionya Om Nurul ini seperti apa ini. Ternyata luar biasa. Biasa di luar. Om Anggoro ini dari Universitas Sultan Ageng Sultan Agung Tirtayasa ya. Ya, di sana gimana Om? Cerita Om, artinya sistem daring ya, perdaringan. Artinya masa pandemik dan mungkin sedikit lah terkait dengan penerapan sistem pendidikan saat ini ya di sana. Mungkin cerita sedikit Om. Baik, terima kasih. Jadi kayaknya sama lah kita senasib. Sepenanggungan. Karena apa namanya? Ya kalau kita bicara pembelajaran daring kan udah lama tuh. Iya, iya, iya. Dulu kan istilahnya learning gitu ya. Iya, e-learning. Iya. Kalau kata teman kita di seberang itu lenang learning. Jadi apa ya? COVID itu ada hikmahnya juga, ada positifnya juga Iya, ternyata. iya. Di awal 2000 tepatnya di pertengahan Maret itu kalau nggak salah. Iya. Kita kan dipaksa untuk di rumah itu. Hmm. Di rumah kita WFH. kita kenal istilah WFH, kita kenal istilah pandemi. Nah, Semuanya tiba-tiba di rumah. Kalau di Unpetita sendiri waktu itu kebetulan pas lagi UTS. Pas lagi UTS terus harus di rumah nih. Gimana nih caranya ini? iya. Alhamdulillah kalau di Unpetita sendiri kan udah dari 2019 sebelumnya. Oh, sudah sebelum pandemi sudah menerapkan ya. Sudah Iya, mulai. iya, iya, Walaupun iya. targetnya waktu itu memang hanya beberapa mata kuliah. Mm-mm. Projectnya dulu yang kedua nanti mata kuliah universitas. Iya. Kemudian nanti turun baru ke mata kuliah fakultas, baru nanti beberapa mata kuliah di tiap prodi. Ya. Agendanya kan seperti itu. Iya. Sampai 2024. Hmm. Ternyata di 2020 udah dipaksa semuanya nih dari. Malah 100%. Tidak ada kata istilah 70 tidak 30. Iya. Semuanya. Iya, aturannya ketabrak pandemik. Nah, Iya. gitu ya. Oke, ya luar biasa. Nah, ini Om Toto ini ya, kita bincang-bincang ini, beliau ini ahli TP ya, pedagogik gitu ya. Jadi kalau bicara tentang pembelajaran online ya, pembelajaran jarak jauh itu ternyata juga harus ada pedagogiknya ternyata ya. Nah, ini Om Toto ini mungkin dari Universitas apa Om? Universitas Negeri Makassar. Ya, jadi dari seberang jauh-jauh ini luar biasa ke Purwokerto. Ya, gimana Om? Mampir. Ya memang tugas ya. Tugas ke Purwokerto ini ditugaskan dari Kemdikbud ya, tepatnya dari Bilmawa ya. Acara apa ini tadi Om? Ada 2 acara ya. Ya. Rekognisi pelajaran lampau dengan
Rekognisi pembelajaran lampau. Wah, ini perlu ditanya ini. Apa ini rekognisi ini? Iya, ya artinya dikti ini kan banyak ya, artinya tawaran-tawaran ke pendidik, ke perguruan tinggi ya. Ini aja ada 3 proposal yang ditawarkan sepertinya ya. Nah, mungkin cerita dulu. Jadi rekognisi itu apa ya? Misalkan pembelajaran implementasinya apa ini? Ya, pembelajaran lampau itu memberikan kesempatan, dia memberikan kesempatan ke profesional yang sering di lapangan gitu ya, memiliki keahlian tapi tidak mengenyam pendidikan formal. Misalnya yang tamatan SMA tapi punya kompetensi di bidangnya, nah itu direkognisi, nanti disetarakan dengan beberapa SKS, itu nanti sisanya yang nggak bisa direkognisi itu diprogram di mata kuliah. Jadi misalnya ya gimana? Kalau di kami kan kebetulan ada juga PGSD. Ya. Itu dari alumni diploma itu kan sarjana, dia sudah ngajar puluhan tahun dia ngajar, tapi kan dia belum sarjana. Dia ambil RPL, nanti kompetensinya yang sudah ada, bukti-bukti dukung di lapangan, direkognisi ke dalam mata kuliah yang sesuai CP-nya. Nah itu yang nggak bisa direkognisi itu diprogram. Oke. Program jadinya nggak selama yang reguler. Kan sekarang banyak sekitar kita misalnya ahli obat-obatan, Anda dapat jalurnya di mana ini mau kuliah apa gitu. Di-recognize ya, di apa ya, setarakan, diakui. Pengalaman diakui. Iya, itu kayak KKN itu ya, level 1, level 2, level itu ya. Jadi menyelaraskan kebijakan pemerintah ya. Ya itu apa hubungannya dengan MBKM? Ada? Beda lagi ya? Iya. Tapi sebenarnya sih mirip-mirip. Kalau RPL kan sudah istilah dari dulu. Kalau MBKM kan RPL. Ya, RPL kan udah dari dulu tuh sebenarnya. Kalau MBKM kan baru-baru ini. Sebenarnya kalau di MBKM sendiri kalau ada benang merahnya dong harusnya. Ada. Kalau di MBKM itu kayak apa namanya, magang. Iya. Magang. Ada 8. Ya, studi independen dan lain-lain. Ya, itu sebenarnya perusahaan juga rekognisi juga kan? Iya. Kita istilahnya dipaksa nih, diakui mau di mata kuliah mana ini. Nah, itu kan rekognisi juga. Cuma nggak lampau. Nah, bedanya dengan RPL itu mereka memang ya sudah di bidangnya udah kerja. Itu yang rekognisi ya. Kalau MKM kan yang ke depan, dia terjun ke studi, dunia usaha, dunia industri. Kalau MBKM kan sengaja terjun dia. Sengaja terjun. Kebalikannya ya ini ya. Tapi kalau RPL itu recognize, menyetarak. Betul. Jadi dia apa namanya? Ya istilahnya terpaksa dia harus kerja dulu lah itu kan. Tapi dengan kerja itu sudah punya pengalaman 5-10 tahun, itu diakui. Seperti dia pelukis gitu ya. Udah mahir, sudah internasional gitu ya. Nah, itu ya. Yang dimaksud recognize ya. Nah, diakuinya mata kuliah yang sesuai. Enggak, kalau praktisi. Kalau praktisi, artinya dia memang nggak sekolah, dia lulusan SMA. Ya kan? Dia sudah pameran di tingkat internasional kemana-mana. Nah, itu rekognisinya dikasih gelar atau gimana? Nanti kan gini mekanismenya, RPL itu jalur pendaftaran. Pendaftaran masing-masing. Formal ya. RPL juga itu jalur pendaftaran. Bedanya adalah di RPL itu memungkinkan kompetensinya dengan bukti-bukti dukungnya itu dikonversi ke dalam mata kuliah. Misalnya di seni rupa ada mata kuliah pameran. Ya, mata kuliah misalnya 4 SKS. Nah, si ahli ini, pelukis ini sudah sering pameran internasional. Kita perlu program lagi. Jangan perlu kuliah lagi. Udah sinkron kan, capaian pembelajaran sinkron. Ngapain lagi program, dia sudah internasional. Oke. Dan begitu juga untuk kompetensi yang lain. Jadi menentukan kompetensinya itu program studi. Oke, luar biasa. Jadi ini menarik ini ya. Jadi para pakar-pakar ya yang mungkin tidak punya pendidikan formal gitu ya. Nah, nanti bisa dengan model rekognisi ini bisa disetarakan gitu ya. Ya, oke. Jadi yang kedua apa acaranya nih tadi setelah rekognisi. Yang kedua kita bahas lanjutan dari kemarin yang sosialisasi hibah bantuan dana pembelajaran daring kolaboratif yang kita sosialisasikan kemarin hari apa Senin ya? Ya.
nasional itu ya? Iya, yang nasional. Itu gimana pendidikan kolaboratif itu? Mungkin bisa disampaikan, mungkin ini luar biasa, ini yang mau mengajukan proposal, nah silakan dicimak ini ya. Gimana ini? Jadi lanjutan dari pembelajaran daring tadi Om. Jadi Dikti dalam hal ini Belmawa ingin memberikan stimulus. Jadi hanya stimulus ini sebenarnya. Stimulus sebenarnya lanjutan dari program-program yang sebelumnya. Kayak digital, ya, modul. Mereka modul digital, ada pembelajaran daring, yang khusus, kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus. Ya. Kalau yang PDK ini pembelajaran daring kolaboratif itu lanjutan dari IPD kalau yang dulu. Inovasi pembelajaran daring. Ya. Jadi cirinya kegiatan ini, sebuah perguruan tinggi dia harus bermitra dengan perguruan tinggi yang lain. Di bawahnya atau setara boleh? Ya sebenarnya di bawahnya ya biasanya kan yang akreditasi A sama yang B gitu ya. Biar ngalir. Ya, atau yang di Jawa, bukan yang di Jawa ya. Artinya ya itulah, artinya ada kolaborasi dengan perguruan tinggi lain. Nah, jadi kalau di program ini mitranya itu diharapkan perguruan tinggi di daerah 3T. Oke, timur. Bukan timur, 3T. 3T ya. Terdepan. Ya itulah. Ya. Jadi kalau bedanya dengan program yang kemarin, mitra itu terkesan hanya sekedar make. Ini loh produk kami, ini loh mata kuliah kami, ayo kuliah di sini. Nah, dengan adanya kolaboratif itu diharapkan mitra itu bukan hanya sekedar make sekarang. Tapi dosen-dosennya pun dari awal sudah diajak untuk mendesain pembelajaran. Jadi udah di awal itu udah ngobrol dulu nih. Oh, kita CP-nya gimana? Oh, kita mata kuliahnya sama, CP-nya beda. Ayo kita sinkronkan. Kemudian, oh ini kita punya materi, bener nggak ini topiknya ini. Oke, setuju. Kemudian lanjut ke materi ajar, bahan ajar. Oh, kita mau develop video nih. Oh, saya video 1, 2, Bapak video 3, 4. Tapi di tempat mitra nggak ada nih studio kayak Om Nurul di sini. Ya udah, nanti Bapak rekaman, nanti ngeditnya di sini. Atau ya udah ke sini, kita rekamannya di sini. Nah, itu kolaborasinya ada di sana. Harapannya nanti mitra pun tahu, oh ternyata buat video tuh seperti ini loh. Oh, ternyata mendesain pembelajaran tuh seperti ini loh. Nah, nanti di akhirnya kalau mata kuliah itu sudah siap, baru dilaksanakan di perkuliahan. Mahasiswa mitra nanti kuliah juga di pengusul. Jadi artinya misalkan mata kuliahnya juga harus khusus atau gimana? Artinya harus misalkan di 3T tadi tidak ada atau nggak apa-apa? Artinya sana ada, sini juga ada. Jadi kalau kita combine dengan MBKM sih nggak masalah. Oh, nggak masalah. Ya, di sini ada, di sana nggak ada, kan bisa tuh ada skema pertukaran mahasiswa kuliah di luar prodi kan sampai prodi yang 3 SKS, 3 semester. 3 semester. Nah, itu kan kalau mau dikombin dengan MBKN bisa. Jadi secara praktisnya nggak harus sama. Tapi kita kalau berpikirnya tanpa MBKN, ya mata kuliahnya mirip. Tapi kalau mau dikombin dengan MBKN, ya nggak masalah. Yang penting ada kebutuhan dari mitra nih. Jadi bukan itu yang penting, bukan hanya sekedar dipaksa pakai. Saya ada mata kuliah ini mau diajukan. Itu yang saya maksud. Tidak sembarangan. Mata kuliah tidak bukan karena nanti asal kan akhirnya kan. Yang penting ada mata kuliah yang dikolaborasi gitu ya. Mau butuh mau butuh mau enggak terserah, yang penting kan ngajuin enggak gitu. Makanya di awal sudah ada kebutuhan. Oh, saya butuh. Itu berapa mata kuliah yang dikolaborasi? Bebas. 2. Oh, minimal 2. Maksimal nggak ada. Maksimal nggak ada, cuma efektivitas budgetnya. Budgetnya kan cuma 50 juta nih. 50 juta ya. Kalau 4 mata kuliah mampu dengan anggaran segitu, ya nggak masalah, silakan. Oke, nih luar Tapi biasa. takutnya nanti kan kalau kita minimal sekian gitu, duitnya kok kecil amat gitu kan. Makanya kita batasin minimal 2 aja. Saya kira 2 mata kuliah lah ya. Cukup untuk develop cukup lah. Iya, artinya mulai dari penyamaan persepsi, FGD kan juga. Betul. Itu ada juga biaya, misalkan kita di Jawa atau mungkin di Purwokerto unsur dengan di Papua itu juga boleh ya? Boleh. Tapi kan biayanya nggak mungkin ya. Daring ya, artinya memang FGD-nya daring. Ya, itulah
mungkin salah satu kemudahannya ya, untuk mendesain itu ya. Iya, betul. Oke, jadi satu semester ya itu nanti ya. 1 semester. Iya. Iya. Dan dilaksanakan nanti semester ganjil nanti. Oke, jadi ini pengajuannya semester genap. Iya, nanti kan ya, ini ya, kan sampai akhir bulan depan. September mulai. Nah, September mulai kuliah. Nah, jadi untuk kolaboratif ya. Apa tadi PDK ya, pembelajaran daring kolaboratif. Nah, ini bisa nanti hasilnya dikonversi kan? Yang ikut mata kuliah itu dalam 1 semester itu. Nah, gimana? Ada konversi karena kan mata atau udah otomatis? Oh, misalkan kan tadi yang misalkan unitas A ya dan unitas B. Nah, itu kan nanti mahasiswanya ada yang ngambil mata kuliah itu. Ya. Itu udah sepatin dari awal semua ya? Sudah. Oh, didesain tidak. Tapi kan waktu desain ini nggak tahu yang ngambil siapa. Kan desainnya sekarang. Sudah disepakati di awal ini bakal ada mahasiswanya gitu. Nah ya, tapi mahasiswanya belum ada. Ya, itu yang Mas Ayo. Tapi nanti kan pada saat perkuliahan kan mata kuliah udah jadi nih. Oke. Nah, mata kuliah udah jadi nanti tinggal Ya, artinya sudah desain awalnya sudah, ya itu yang jadi penilaian kan? Ya. Nah, udah matang belum misalnya gitu ya? Dan ini ngikutin aturan standar SPADA ya? Dalam desain ya? Iya, tentu. Ya. Tentu nanti ada dari sisi kontennya standarnya pada Indonesia, kemudian dari sisi desain pembelajarannya secara umum lah. Secara umum ya. Nah, masalah desain menaruh konten di pada dikti atau di masing-masing kampus ini? Boleh di di LMS masing-masing. Ya, nanti boleh nanti di pengusul kan atau di mitra. Ada API-nya ya. Sekarang kan sudah koneksi semua ya se-Indonesia ya. Kalau LMS di perguruan tinggi belum ya hati-hati ya, nanti nggak ada nilainya IQ-nya. Nilai kan IQ ya. Iya. Oke. Jadi ini yang lagi mungkin sudah di launching itu ya. Sudah. PDK ini dari launching ya. Yang sama 3 yang kemarin ya, pendidikan khusus sama modul digital 3-3-nya sudah ya. Sudah. Oke, luar biasa ya. Jadi ini jadi kesempatan mungkin para dosen di seluruh Indonesia ya, perguruan dimanapun untuk mengajukan 3 proposal ini ya. Oke. Nah, mungkin salah satu yang mungkin jadi perbincangan dalam pendidikan daring itu pedagogi ini. Nah, ini mungkin pakar pendidikan TP ini ya. Pedagogi yang dimaksud itu gimana di dalam sebuah pembelajaran daring ini? Iya. Ya, prinsipnya sebenarnya mau daring mau luring, tujuan utama pembelajaran itu kan mencapai tujuan. Ya. Kalau dari sisi TP kan pembelajaran itu harus personal dan sesuai dengan konteksnya. Nah, itu aja sih prinsip umumnya. Apapun teknologinya, mau daring pakai apapun, pakai apa, fokusnya adalah pencapaian tujuan pembelajaran. Ya, jadi artinya memang kalau ya daring tuh kadang kan sudah mindsetnya itu kan teknologi ya. Itu ya harus canggih, harus cepat. Itu ya, padahal ya tahu sendiri di Indonesia kan yang namanya bandwidth itu kan sesuatu banget gitu ya. Di kota besar aja kadang ya macet itu biasa gitu ya. Bottleneck gitu ya. Misalkan itu biasanya waktu awal-awal perkuliahan itu ya, itu kan sering sekali. Betul. Ya. Jadi kendala utamanya di situ ya. Jadi memang ini pasca pandemik ini lucu lagi nih ya. Kampus mewajibkan sekarang offline. Wah, gimana nih? Ada yang menarik. Iya, gimana? Waktu awal beberapa masih enggan untuk daring karena nyaman luring. Nah, Kemarin sudah ada edaran, yuk pada luring ya, daring luring. Luring lagi. Luar luring. Ya, artinya offline. Kalau luar luring, daring. Oh ya, oke ya. Dulu kan harus online. Daring sama luring ya. Gimana dan seterusnya. Akhirnya banyak yang resisten. Tapi waktu kemarin menariknya ketika diminta untuk luring offline, yang beberapa sih yang senior kayaknya lebih daring gitu. Jadi iya. Sudah mulai ketemu itu kenyataan mahasiswa sekarang ini ya pengennya kan
simple ya, simple dan efisien, efektif gitu ya. Pengennya ya cepet ya, artinya sudah terbiasa 2 tahun ini online gitu ya, ternyata dirasakan enak gitu ya. Tapi mungkin ini prodi-prodi tertentu ya. Artinya kalau komputer informatika itu saya kira pas sekali ya. Praktikum pun juga menggunakan komputer ya. Tapi kalau kedokteran, biologi ya itu susah. Olahraga malah suruh cari YouTube sendiri ya. Ya, kedokteran apa maneng ya, suruh nyuntik online ya susah kan ya. Betul. Ini jadi sesuatu ya, tapi mungkin secara teknologi ada lah, artinya ada virtual reality ya, mungkin ke depan ada multiverse gitu ya. Itu kan juga sebenarnya solusi-solusi ya. Nah, mungkin pandangan apa ini? Mungkin Mas Anggoro atau Monggo, siapa dulu? Jadi memang dengan pandemi ini mana yang efektif untuk didaringkan, mana yang efektif untuk diturunkan, dan saling memaksa, dan mana yang digabung. Contoh ya. Misalnya saya kangen mendoan. Teknologinya itu mau via gambar, mau via VR, mau via metaverse, nggak akan dapat rasanya kalau saya nggak makan mendoan. Nggak megang, membau, mungkin ada nanti apa ya, bioinformatika itu ya. Jadi kita di Om Toto di Makassar gitu ya, mau mendoan gitu ya, itu bisa pakai teknologi itu ya. Enggak itu saya. Jadi yang seperti itu tidak bisa didaring. Nah, iya. Nanti akhirnya dosen tahu kapan dia harus daring, kapan harus offline. Daring, kapan harus dia hybridkan. Ya. Usahanya. Oke. Memaksakan anak-anak untuk belajar mandiri, mungkin bisa didaringkan. Ketemu dalam praktikum, ada hal-hal tertentu yang harus dipastikan langsung, mungkin didaringkan. Jadi lebih fleksibel lah. Istilahnya itu apa? High flex learning ya. Yang baru itu. High flex learning ya. Wah, malah ini baru ini. Baru. Nanti cari di Google nanti. Iya. Ya tadi saya setuju tadi. Jadi dengan kemarin hampir 2 tahun online ini, terus sekarang udah offline ini kan bisa memisahkan ya. Mana yang online, mana yang offline gitu ya. Gampangnya gini. Akhirnya kita bisa tahu setelah lama pakai HP, kapan kita harus video call, kapan harus telepon saja, kapan harus ngechat. Gitulah. Iya. Nggak bisa saling kebutuhannya cuma telepon ya. Ya sudah ya. Iya, jadi kembali lagi ya, yang namanya implementasi PJJ atau mungkin daring ini tidak harus teknologi tinggi. Oh ya. Apapun teknologi, mau cara-caranya pakai WA aja bisa ya, pakai chat gitu ya, tergantung kebutuhan tadi. Iya, kalau dibilang Pak Wes itu high teach or high tech. Artinya strategi pembelajarannya itu yang sesuai dengan kebutuhan. Masalah menggunakan atau tidak menggunakan teknologi itu option. Iya. Ini Pak Wes ini pakar TP-nya Indonesia juga ini ya. Guru kita sama Prof Paulina. Prof Paulina malah bilang e-learning itu tidak ada matinya. Wah, ini saksinya Om Rangga ini dari pakar Unila ya. Ini juga para perwakilan Raja Wali. Ini salam untuk Prof Eko ya, guru kita gitu ya. Ini alhamdulillah pada di Puerto Rico ini ya. Di Puerto Rico kita bersama berkolaborasi gitu ya. Salam semua ya. Monggo salam dulu untuk Raja Wali kita. Raja Wali. Ya, Raja Wali oke ya. Jadi ya, Raja Wali Banten ya, Om. Banten Raja Wali Sulawesi Selatan. Ya, saya Raja Wali Jawa Tengah. Ya, jadi ini salah satu manfaat ya untuk kolaborasi di mana saja. Jadi kita bisa sharing gitu ya. Jadi terutama untuk share knowledge ya. Oke. Ya, apa diem dulu ya. Ya. Oke, kita kembali lagi ya. Jadi kalau bicara terkait dengan online learning gitu ya. Salah satunya yang bisa kita potret learning style. Nah, ini juga kemarin lagi buat
riset kecil gitu ya atau aplikasi kecil ya. Kebetulan saya juga risetnya di tentang gaya belajar gitu ya, deteksi gaya belajar ya. Nanti bisa dikelopkan. Ini cerita sedikit Om. Kemudian kami juga mau tester ya gaya belajar itu. Monggo Om. Ya, itu sama Om Nur. Ya. Oke. Oh ya. Oke, ya. Ya, kalau TP kan memang penyelesaian belajar itu secara personal. Fungsi TP itu. Personal, personalisasi. Nah, ini mungkin trennya ya sekarang ya. Setiap orang punya punya ciri, punya cara belajar masing-masing. Sebaiknya kan pembelajaran dilaksanakan lebih. Cuma karena kita keterbatasan alat untuk mendeteksi personal itu, makanya kita buat klasikal. Ini style inventory system. Jadi sebenarnya sederhana, learning style dari tiap orang. Nanti kalau sudah ada learning style itu, kita keluarkanlah rekomendasi dia lebih tepatnya seperti apa, cara belajar yang cocok untuk dia seperti apa. Nah, nanti kalau diintegrasikan dengan LMS, yang kemarin teman-teman diintegrasikan dengan LMS, akhirnya desain pembelajarannya menyesuaikan dengan learning style yang dominan. Learning style kan banyak kategorinya. Kita pakai yang simpel. Ada auditori, ada kita pakai yang itu aja ya. Ada visual gitu ya. Yang kolab ya. Oh, yang kolab. Kalau saya yang Felder. Ini banyak memang ya. Hampir sama lah, hanya kadang ada tambahan menurut teori dia dan sebagainya. Iya. Oke ya. Nah, ini salah satu apa ya? Kelebihan teknologi yang bisa mendeteksi gaya belajar ya. Ada dua cara kayaknya, ada yang kuesioner dan ada yang pakai log file. Gitu ya. Itu kalau log file itu lebih tepat gitu ya. Lebih ke perilaku sih. Iya, behavior, student behavior. Ya, jadi kalau pakai kuesioner kan pakar ya. Itu sudah standar lah ya. Tapi kalau log file kan personalisasinya itu di situ gitu ya. Jadi terlihat dengan sebuah mungkin algoritma deteksi gitu ya. Dia akan lebih jelas memotret student itu seperti apa sebetulnya. Jadi secara umum memang itu yang dibidik ya untuk menyediakan konten di LMS. Nah, itu ya. Nah, kalau di Untirta ini ya, apa yang kendalanya apa sebetulnya kalau penerapan daring ini? Ya sama sih, bukan hanya di Untirta saya pikir ya. Ya, ini khusus. Mengapa sama? Karena di awal-awal dulu kita mengenal namanya aplikasi berbasis web kan, kalau diinstal itu cukup di satu server. Seperti itu kan. Iya. Ternyata dengan adanya LMS, kita pasang LMS, diakses oleh sekian ribu mahasiswa dalam waktu yang bersamaan. Apalagi Untirta itu pertama kali kemarin pandemi itu pas UTS, kendala yang pertama itu pasti down, aplikasinya down, itu pasti di mana-mana pasti seperti itu. Karena kita belum siap dalam mencari spek server yang seperti apa gitu ya. Kita kan belum tahu ini spek servernya seperti apa, konfigurasinya itu seperti apa. Karena kita tahunya hanya diinstal di satu server, ya paling 2 satu database dipisah kan seperti itu. Padahal dengan karakteristik diakses oleh sekian banyak user dalam waktu yang bersamaan, itu konfigurasinya khusus ternyata. Udah bisa yang standar-standar barang ya. Mungkin kalau kita pakai sistem informasi akademik cukup. Tapi kalau kita pakai konfigurasi itu dipakai untuk LMS nggak bisa. Ternyata teman-teman di Pusda Info kemarin juga ternyata belajar hal yang baru. Ternyata harus konfigurasinya beda nih server untuk LMS. Jadi kendalanya kemarin itu, dan alhamdulillah kita semua belajar ternyata konfigurasinya beda. Sekarang kita kemarin dibantu oleh Syamolek Om. Kita kerjasama dengan Syamolek. Salah satunya dalam hal jaringan tadi, kita dibantu ini di-upgrade speknya jadikan seperti ini, kemudian jaringannya dikonfigurasi seperti ini. Kemarin kita dibimbing kalau ada kendala, kemudian dibimbing cara mencari masalahnya seperti apa. Itu kemarin kita dibantu oleh, alhamdulillah sekarang kita sudah bisa
running sendiri. Nah, terakhir ini lagi UAS nggak ada kendala. Luar biasa ya. Jadi semuanya kalau istilah saya, ya pembelajaran daring itu pasti ada masalah lah. Jangan jadikan masalah itu untuk menjadi alasan kita berhenti berdaring. Hadapin aja. Kita cari solusi. Iya. Jangan mentang wah ini down. Udahlah nggak usah pakai LMS lah. Nah, gitu kan teman-teman. Jangan menyerah. Iya. Ya, itu pasti hampir di semua kampus lah, teman-teman mungkin di Raja Wali ya, di 34 provinsi ini. Saya kira para pemegang teknis lah. Ya. Nah, itu kendala keluhan mungkin Civitas Akademika ini ya. Nah, pekeluhannya di implementasi ya. Mungkin dari sisi sering down servernya. Iya, harus maklum harusnya ya. Iya, harus maklum dalam implementasi untuk LMS ini. Jadi harapannya ini pembelajaran saya kira ya, kalau Prof Eko sampaikan ini memang Indonesia ini 10 tahun lebih maju dengan adanya daring, dengan adanya pandemik ini ya. Kami juga di Aptikom dulu sudah tahun 2013 soalnya ya, ada pendidikan jarak jauh S2 yang dulu banyak dicibir. Ini apa bisa jalan ini gitu ya. Tapi alhamdulillah beliau Prof Ucok, Prof Eko, Prof Marsudi yang para pionir pendidikan jarak jauh ini terbukti di 2020, 2021 ya. Indonesia mengimplementasikan sebuah pendidikan jarak jauh atau daring lah. Nah, ini harapannya ke depan bisa terus meskipun endemik ini jalan gitu ya. Nah, tapi dengan sudah terbiasa itu tidak ditinggalkan serta-merta kan? Iya, betul. Ya, jadi ya entah gimana kebijaksanaannya ya. Mungkin 70-30 kembali lagi seperti dulu lagi. Ya, jadi itu mungkin closing statement ini ya, gimana untuk ke depan ini ya, ada mungkin harapan baru terkait dengan proses pendidikan berbasis IT. Nah, monggo mungkin Mak Toto dulu. Kalau saya ya ke depan mungkin kan teknologi akan terus berkembang Ya. dan kita juga tidak tahu situasi seperti apa. Ya. Yang pasti adalah fokus kita itu teknologinya. Itu yang penting, karena kalau kita pegang itu apapun teknologinya nanti dia ngikut aja, bisa menyesuaikan. Nah, tapi kalau kita fokus ke teknologinya, satu teknologi belum kita pelajari sudah muncul fokus di teknologi. Nah, jangan sampai malah ya. Nah, terbengkalai hilang atau hilang jiwanya. Ya, oke. Makasih, monggo. Monggo gimana ke depan ini terkait dengan pendidikan, proses pendidikan atau kaitannya dengan teknologi ke depan. Baik, jadi kalau bicara tentang pembelajaran daring seperti Om Toto bilang tadi, benar, kita mengutamakan pembelajarannya daripada teknologinya. Tapi perlu diingat juga karena teknologi sekarang makin lama makin cepat berkembang, teman-teman para pengajar juga jangan terlena juga, harus ikut mengikuti perkembangan teknologi seperti yang tadi Om Nurul bilang, nanti mungkin ada metaverse. Nah, itu teman-teman dosen juga harus ngikuti. Karena jangan sampai kita nanti, istilah saya, ribut dengan ojek pangkalan karena kita nggak mau beralih ke daring, nggak mau menggunakan teknologi. Jangan sampai juga. Tapi juga jangan sampai terlalu mendepankan teknologinya menghilangkan pembelajaran. Okay. Jadi harus balance. Ya, harus seimbang. Ya, betul. Ya. Terima kasih ini ya. Alhamdulillah bincang singkat bermanfaat di NH Podcast ya, bersama Om Anggoro, Om Toto ya. Harapannya bisa sharing ini menjadi bermanfaat ya untuk semuanya. Jadi intinya bagaimana kita semua untuk open mind, ya, open heart. Kata-kata ini ya. Jadi kita tidak tergerus dengan teknologi. Ya, jadi kita terus untuk menerapkan, mengikutinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke, terima kasih Om Anggoro, Om Toto sudah datang di NH Podcast. Dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.